Cek 1 2 tes. Yuk kita mulai. Oke, masih bersama saya dan masih melanjutkan pertemuan kemarin tentang bab 4 pengolahan. Materinya buat kelas 9 mata pelajaran Pakaya, oke? Hari ini pertemuan 13 dan kita akan membahas pengolahan bahan pangan setengah jadi loh. Kok setengah? Nah, yang kemarin kan udah jadi nih. Yang kemarin udah jadi kita mengolah mengolah bahan menjadi masakannya langsung yang bisa langsung dinikmati. Tapi beberapa contoh tak masukin yang setengah jadi juga. Apa itu yang setengah jadi? Yang setengah jadi ini lebih ke pengolahan untuk mengawetkan suatu bahan. Nantinya bahan ini bisa dimasak lagi. Nah, contohnya sosis, contoh aja sosis wes. Kan itu sosis kan dari daging. Nah, kalau daging aja itu kan awetnya kurang lebih beberapa hari sudah rusak ya kalau nggak diletakkan di dalam freezer atau tempat yang beku gitu ya. Tapi kalau misalnya sudah menjadi sosis, maka sosis ini nanti akan lebih awet 1 bulan atau bahkan 2 bulan. Nah, sosis ini nanti dimakan langsung pun juga beberapa ada yang bisa, atau kalau mau dimasak lagi pun juga bisa. Tapi masaknya ini bisa macam-macam, nggak cuma jadi satu gitu. Jadi udah jadi sosis, nanti masih bisa lagi digoreng, atau masih bisa dibakar, atau mungkin masih bisa dipakai buat bikin sop. Nah, sup kayak gitu. Contoh aja, oke? Dan seperti biasa, awal-awal kita pasti masuk ke tujuan pembelajaran. Setelah kalian melihat video ini, saya harap kalian dapat menjelaskan tujuan pembuatan bahan pangan setengah jadi dengan baik. Kemudian kalian dapat menjelaskan apa sih manfaatnya bahan pangan setengah jadi ini dengan baik. Kemudian kalian dapat mendeskripsikan berbagai jenis bahan pangan setengah jadi dengan baik. Kan nanti banyak nih jenisnya, nggak cuma sosis aja, macam-macam. Tak tunjukkan nanti. Paling nggak kalian bisalah melihat contohnya. Dan lebih bagus lagi kalau kalian bisa mendeskripsikannya kayak gimana, oke? Yang pertama kita akan membahas tujuan. Sebelum tujuannya dulu, pengertiannya dulu. Pengolahan pangan setengah jadi itu kayak gimana? Jadi itu adalah mengolah bahan baku. Contoh daging ikan, daging sapi, atau yang lain dengan proses pengawetan menjadi aneka ragam olahan pangan setengah jadi. Nah, sosis atau bisa filet daging dan lain-lain yang selanjutnya digunakan sebagai bahan baku pangan. Tujuannya buat apa? Tujuannya untuk meningkatkan kualitas dan memperpanjang masa simpan bahan pangan. Meningkatkan kualitasnya, nambah umurnya, dia lebih awet. Terus untuk menghambat atau menghentikan aktivitas zat-zat organisme perusak atau enzimasi yang dapat menyebabkan kemunduran, mutu, dan kerusakan. Jadi ya tujuannya itu untuk menghilangkan semua bakteri yang ada kalau bisa, atau mungkin mengurangi atau menghambat dia bahan ini nggak cepat rusak, jadi lebih awet dan kualitasnya juga lebih meningkat. Kemudian manfaatnya apa? Setelah jadi bahan pangan jadi, manfaatnya adalah aman. Kalau mau didistribusikan dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi karena lebih awet, jadi kalau misalnya mau dikirim ke satu tempat ke tempat yang lain itu lebih aman. Contoh mau dikirim dari Jakarta ke Pasuruan, contoh kayak nugget, kan enak kan awet. Jadi dikirim dari Jakarta ke Pasuruan, atau mungkin dari Surabaya ke Malang, dekat. Nah, kalau yang mau ke Aceh atau mau ke Papua mungkin kan ada tuh suatu produk nugget, sebut aja Fiesta, kita tunjukkan lah. Fiesta kan diproduksinya di mana, kemudian dikirim ke daerah mana. Bayangkan aja kalau itu daging ayam mentah dikirim dari tempat yang satu ke tempat yang lain yang lebih jauh, yang sangat jauh. Apa nggak usah duluan sebelum sampai tempat tujuan kan gitu kan eman gitu loh, kan bener-bener kayak rugi banget gitu, kualitasnya akan menurun. Tapi kalau misalnya jadi bahan pangan setengah jadi, kualitasnya akan lebih nyaman, lebih aman gitu ya. Dapat dikemas lebih ringkas ya kan. Kalau sosis kan bentuknya lebih kecil-kecil, dikemas jadi satu plastik, itu kan lebih enak. Dapat daging ayam ya dipotong-potong bisa, tapi ya balik lagi ke manfaat yang pertama.
menjadi bahan baku yang fleksibel untuk industri pengolahan lanjutan. Contohnya sosis tadi. Jadi sosis ini bisa dimasak menjadi berbagai macam masakan juga. Jadi nggak melulu harus sosis langsung digoreng dimakan udah, enggak ya. Bisa digoreng juga, bisa dibakar juga, jadi sup juga, atau mungkin jadi masakan yang lain yang mungkin mengembangkan kreativitas di sana, yang aku juga nggak tahu mau masak apa. Dapat diperjualbelikan antar daerah dan sebagai komoditas ekspor. Komoditas itu apa ya? Istilahnya kayak sumber pemasukan dana lah, kayak gitulah. Karena IPS nanti yang tahu ya. Coba kalau kalian bisa tanya ke guru IPS-nya apa itu komoditas. Nah, itu ada hubungannya dengan ekonomi. Berikutnya kita akan bahas jenis bahan pangan setengah jadi. Satu-satu aja dulu. Kalau dari ikan apa aja? Banyak. Yang pertama ikan kaleng. Ikan yang ada di dalam kaleng. Oke. Diawetkannya menggunakan metode apa? Macam-macam ya. Kalian mungkin bisa melihat ikan kaleng ini di Alfamart atau Indomart. Itu dengan merek bukan dengan merek ya, mereknya ABC biasanya. Terus ikannya itu yang dipakai ikan sarden atau makarel atau gimana. Itu ada itu ikan kaleng yang kayak gitu ya. Biasanya udah dilengkapi dengan saus yang bisa langsung dinikmati, atau mungkin masih harus dimasak ulang gitu biar lebih aman dari bakteri-bakteri yang ada di dalam kalengnya. Berikutnya ada filet ikan. Filet, aku nggak tahu gimana ngomongnya ya. Aku ngomongnya biasa aja, medok aja filet gitu ya. Filet ikan. Filet ikan ini apa? Ini adalah daging ikan aja. Udah, nggak pakai kulit, nggak pakai tulang, nggak pakai kotoran-kotoran, nggak pakai daleman kayak usus atau apapun itu, nggak ada ekor, kepala, mata, segala macam, nggak ada. Daging aja, dan nggak ada bakterinya. Ya ada lah, tapi nggak sebanyak waktu ikannya baru mati gitu kan. Ini udah steril, bukan steril banget, tapi ini udah lumayan bersih. Dan biasanya kalau mau bikin sashimi itu biasanya pakai ikan yang segar atau menggunakan filet ikan ini. Jadi langsung dimakan gitu. Dan filet ikan ini karena sudah daging aja, itu bisa kalian masak macam-macam secara langsung dan lebih mudah gitu, fleksibel soalnya kan udah tinggal daging aja, tinggal dimasak. Ada lagi suimi, ini yang jarang aku lihat. Suimi itu kayak gimana? Mungkin istilah kasarnya itu kalau dilihat secara kasat mata, kornet versi ikan dah. Aku nggak tahu ya gimana ini produknya jadinya kayak gimana, karena ini juga baru aja aku lihat, jarang sekali aku gunakan untuk masakan yang lain. Berikutnya ada tepung ikan. Nah, kalau tepung ikan kita tahu kalau namanya tepung ini dipakai segala macam masakan bisa. Mau dipakai mau apalah, pakai tepung-tepungan gitu, tepung ikan yang ada rasanya, mungkin tempura juga bisa. Berikutnya ada jenis bahan pangan setengah jadi, yang udang dan cumi. Apa itu? Salah satunya adalah ebi. Apa itu ebi? Udang kering, udang yang sudah dikeringkan. Metodenya gimana? Bisa dipanaskan menggunakan panas matahari juga bisa, yang kebanyakan juga akan melakukan hal itu, atau mungkin akan dipanggang. Nah, di atas oven, di dalam oven, ini mateng dong, nah, kayak gitu. Jadi udang kering ini nantinya akan bisa diolah lebih lanjut lagi. Udang kering ini ya namanya udang kering, ya udah kering gitu aja. Kalau kalian lihat dari gambarnya kan kelihatan tuh udah tinggal tinggal kulit aja itu. Aku nggak tahu kalau masalah nutrisinya gimana, tapi yang jelas ini lebih awet. Yang berikutnya, nah ini adalah salah satu bahan yang penting, terasi udang. Kalau kalian belum pernah nyoba ini, entah di mana kalian minimal nyoba satu kali aja. Ini dicampur ke dalam sambal, jangan langsung dimakan kayak gini ya, nggak enak lah. Ini campur ke dalam sambal, jos terasi udang, sambal terasi. Berikutnya ada dendeng cumi. Ini sama dengan dendeng daging, tapi ini menggunakan bahan dasar cumi. Kalau kalian lihat itu komposisinya ada cumi segar, gula, garam, dan lada. Simple tuh ternyata. Oke, dendeng itu kayak gimana? Kalian bisa cari resepnya banyak sih, nggak tak tunjukkan di sini. Di Google ada banyak, kalian bisa cek aja resepnya dendeng cumi itu kayak gimana buatnya. Oke, berikutnya ada yang dari daging ayam. Ya, bakso ayam yang mungkin kalian sudah tahu di beberapa materi yang udah aku jelaskan kemarin. Daging yang dibuat menjadi bakso. Ini ayam, babi ada,
kemudian sapi pun juga ada, atau ada juga nugget ayam. Nah ini tadi Fiesta ya yang aku bilang produknya tadi kan, ini kan bisa dikirim ke berbagai macam tempat yang kadaluarsanya pun juga sedikit lebih lama, karena kalau sudah dibuat menjadi bahan pangan tengah jadi kayak gini, ini pastinya lebih awet, jadi aman untuk dikirim ke berbagai daerah kemanapun itu. Yang penting tidak melewati tanggal kadaluarsanya, sehingga kualitas si daging ini masih tetap bagus saat dinikmati nantinya. Nugget ayam yang kalian tahu juga, bahkan nugget ini ada yang dibuat secara rumahan juga ya. Udah banyak orang yang bisa membuat nugget ayam sendiri. Ada sosis ayam, ya sosis, ya sosis. Bubuk kaldu ayam yang mungkin kalian akan tahu, bubuk kaldu ayam ini di penyedap atau mungkin kayak sebut aja mereknya Masako, Royco atau something kayak gitu lah. Ada yang terakhir, filet ayam. Nah, seperti yang aku bilang, filet ayam itu daging ayam aja, dah, ada yang lain. Gak ada kulit, gak ada tulang, gak ada kotoran, hanya daging bersih tanpa darah juga. Jadi tinggal dinikmati aja, bakterinya juga minim. Oleh karena itu harganya pun juga lumayan mahal ya, karena kualitasnya udah benar-benar terjamin di sini. Filet ayam gitu loh. Oke, berikutnya ada daging sapi. Oke, dendeng daging sapi. Kalau kalian tahu tadi dendeng cumi, ini dendeng daging sapi. Ini aku pernah nyoba dulu beli dendeng sapi yang sudah jadi kemasan gitu aja. Langsung dimakan tuh bisa. Jadi ini kan udah benar-benar kaing ya, udah benar-benar kaing dagingnya. Jadi langsung dimakan pun itu juga bisa, meskipun ya aku bukan penikmat dendeng sapi, jadi rasanya itu kurang cocok di lidahku. Berikutnya ada daging asap, daging yang diasapi. Nah, jadi daging digantung, kemudian nanti akan ada asap dari bawah, entah menggunakan arang atau kelapa, itu sabut kelapa. Bagian tempurung kelapanya dibakar, kemudian diasapi daging di atasnya sampai benar-benar matang, sampai bakterinya menghilang semua, bersih, dan bisa langsung dimakan juga. Ada sosis sapi, ya, sosis. Bubuk kaldu sapi yang sama kayak ayam tadi, kalian mungkin tahu di penyedap-penyedap juga. Oke, udah. Kemudian ada lagi yang dari susu. Nah ini kalau kalian lihat di modul siswa atau di LKS itu nggak ada, ini ada di buku paket. Kalau misalnya kalian tahu produk setengah jadi dari susu, itu sebenarnya yang banyak kalian tahu itu adalah susu bubuk. Udah itu susu bubuk itu banyak sekali. Tapi di sini nggak aku cantumkan susu bubuk karena kalian pasti sudah tahu gimana bentuknya susu bubuk ya. Yang aku kasih tahu di sini adalah kopok susu, dimana kalian mungkin baru mendengar ini. Aku aja membaca buku paket, kemudian aku cari di Google, itu ternyata benar-benar ada namanya kopok susu gitu ya. Ini wajib untuk dicoba. Kemudian ada tahu susu yang beberapa hari kemarin atau mungkin bulan kemarin atau beberapa bulan kemarin itu lumayan populer gitu di tempatku. Tiba-tiba ada tahu susu, ayo aku jual tahu susu, yuk beli yuk gitu. Nah setelah dicoba ternyata ya rasanya juga ya rasa tahu, cuma lebih gimana ya, lebih padat gitu isinya, jadi lebih enak gitu. Kok tahu susu ya gimana ya deskripsinya, pokoknya tahu susu itu ya enak lah gitu. Tahu susu. Oke, ini adalah produk yang terakhir. Udah selesai Pak, tugasnya gimana? Oke, tugasnya gini, tugasnya minggu depan. Jadi minggu depan tuh adalah materi terakhir tentang pengolahan. Rencananya tadi 8 sih, tapi ternyata setelah aku analisis lagi, aku lihat-lihat lagi, ternyata pengolahan ini yang setengah jadi dan yang benar-benar jadi itu nggak beda jauh, cuma beda di metode dan berbagai jenis yang barusan aku bilang tadi, dan juga manfaatnya apa aja ya. Nah, oleh karena itu, karena hampir semuanya sama, minggu depan adalah materi terakhir, kita akan membahas metode. Nah, tugasnya juga minggu depan. Apa itu tugasnya? Bocorannya, kalian praktek memasak. Oke. Minggu depan di akhir pertemuan kalian praktek memasak. Memasak apa? Kita kan materinya hari ini tentang hasil pengolahan bahan pangan dari peternakan dan perikanan. Jadi ya kalian siapkan aja bahan utamanya. Entah itu kalian mau membuat dari peternakan atau dari perikanan, ambil aja satu. Contoh daging sapi misalnya, atau mungkin daging ayam. Kalian mau membuat apa, kalian planning dulu aja.
kemudian ikan-ikanan, entah mau ikan air tawar, laut, payo, terserah pokoknya apa aja. Mau buat udang pun juga boleh, terserah. Pokoknya kalian memasak menggunakan salah satu bahan itu. Lupa masaknya buat apa? Nah, ketentuannya tunggu minggu depan, oke? Paling nggak saya kasih bocorannya dulu. Jadi kalian minggu depan itu bisa menyiapkan bahan utamanya dulu. Yang penting adalah peternakan dan perikanan. Jadi kalian mau memasak daging atau ikan, dagingnya mau daging sapi atau daging ayam, atau mau buat pakai ikan, atau mau buat pakai udang, atau mau buat pakai cumi, atau ya udahlah, banyak ya. Kalian bisa pilih salah satu bahan utamanya, kemudian nanti kalian praktek memasak. Oke? Itu minggu depan, bukan sekarang. Minggu depan, oke? Minggu depan tak kasih tahu ketentuannya, nggak sekarang. Oke? Terima kasih telah melihat video ini. Dan jangan lupa like kalau kalian suka video ini, dislike aja kalau kalian nggak suka. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Bye.